lagi di podcast SNS Saturday Night Story. Kali ini bersama aku Vincentia Nisel di episode kelima dengan tema The Extraordinary Event of Smago. Jadi kali ini kita akan membahas event-event yang ada di Smago. Dan hari ini kita sudah mengundang narasumber dari perwakilan panitia event Smago. Langsung saja kita sapa. Di sana ada Mas Titis Bagus Prasojo. Yoi, halo. Yeay, kita sambut dengan meriah. Bagaimana Mas Titis kabarnya? Puji Tuhan, baik. Oh ya, sebelumnya selamat datang nih di podcast SNS. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kali ini Mas Titis akan berbagi dengan kita beberapa menit ke depan mengenai event-event yang ada di Smago. Yoi. Oke, sebelum kita melanjutkan obrolan kita hari ini, kita mohon izin untuk melepas masker untuk beberapa menit ke depan supaya obrolan kita tersampaikan dengan jelas dan lebih santai. Tapi kita di sini tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan kita. Yang pertama, aku mau tanya nih Mas. Boleh. Jadi di Smago ini ada apa aja sih eventnya? Untuk di Smago sendiri itu banyak sekali event. Event terbesar kita adalah HUT Smago. Untuk HUT tahun ini kan ini di masa pandemi nih. Yeah. Kalau di tahun kemarin kita tuh ngadain acara yang eksternal karena kemarin belum di masa pandemi dan kita bisa ngadain acara di luar. Nah kayak gitu. Namanya acaranya adalah Simponi biasanya. Untuk acara puncak. HUT-nya. Nah untuk tahun ini karena kita dihalang oleh pandemi, jadi kita memaksimalkan kesempatan yang ada dengan keterbatasan itu. Terus kita juga puji Tuhannya kita masih bisa mengadakan event di masa pandemi ini. Itu sih untuk event-eventnya sendiri tuh kemarin kita tahun ini kita ngadain sebuah rangkaian HUT namanya Eleftaria dan biasanya ditutup oleh Simponi sebagai puncaknya. Nah, untuk Eleftaria sendiri itu adalah nama rangkaian HUT kita biasanya. Oh, jadi terdiri dari beberapa rangkaian gitu. Iya, kayak gitu. Terus untuk rangkaiannya sendiri kemarin dibuka dengan Porsenitas. Yaitu Porsenitas tuh jadi gini. Itu pekan olahraga, seni dan kreativitas. Nah, untuk biasanya Porsenitas kan diadakan di sekolah nih, di sekolah. Yeah. Nah, ada basket, ada lomba voli, lomba tarik tambang dan sebagainya yang itu secara offline. Karena tahun ini pandemi, jadi kita nggak bisa tuh ngadain event-event seperti itu. Jadi kita kemarin eventnya full secara online. Tapi tetap terlaksana gitu ya, diusahakan dengan keterbatasan itu kita masih bisa mengadakan event karena di sekolah-sekolah lain pun kita lihat dari sekolah-sekolah lain mereka juga mengalami hal yang sama. Iya. Jadi mereka tuh terhalang oleh pandemi ini, jadi nggak bisa ngadain event secara offline gitu. Nah, untungnya puji Tuhannya kita juga dari sekolah support event kita, terus kita juga panitianya berinisiatif, kreativitas kita tuh dituntut benar-benar tuh loh di masa pandemi. Yeah. Nah, makanya itu kita bisa mengadakan event ini gitu. Untuk eventnya sendiri itu dibuka dengan Porsenitas tadi, pekan olahraga seni dan kreativitas. Itu kemarin kita mengadakan e-sport namanya. Nah, e-sport ML. Oke, game. Tahu kan osing game-game lo. Yes. ML. Kemarin tuh yaitu ML, terus ada lomba-lomba poster dan sebagainya. Pokoknya full online. Terus di acara selanjutnya kita mengadakan bakti sosial. Jadi kita di masa pandemi ini kita masih sempat untuk berbagi untuk sesama, untuk teman-teman kita yang membutuhkan, warga-warga sekitar Smago. Nah itu namanya simpati. Iya, bentuk kepedulian. Bener. Siswa SMA 1 Godean. Okay. Jadi simpati itu sendiri, jadi itu tuh event sosialnya Smago. Gitu. Jadi nantikan aja event-event simpati berikutnya. Nah itu jadi sebuah wadah event sosial kita gitu. Untuk simpati yang di rangkaian HUT kemarin, kita sasarannya adalah warga-warga di sekitaran Smago, di padukuan sekitar Smago, seperti itu Kak.
Terus acara yang selanjutnya ada donasi 1000 susu. Nah itu udah terlaksana juga. Namanya Semago Health Day. Itu dibagikan juga, Mas? Iya, dibagikan. Nah jadi tadi kan simpati bagi-bagi ke warga sekitar nih untuk Semago Health Day sendiri. Nah itu tuh jadi kita mengadakan donasi. Kita membuka donasi untuk umum, bisa berupa uang ataupun susu langsung. Itu bisa. Seperti itu. Terus rangkaian-rangkaiannya sendiri ada pembagian susu, terus ada webinar tentang gizi. Seperti itu. Tahun kemarin tuh jane juga ada kayak gitu. Seperti donor darah, tapi karena di masa pandemi ini kan balik lagi ya. Jadi nggak bisa itu ngadain donor bener. darah. Nanti misal donor darah tirtiono sing Klaster baru. Nanti klaster baru di Semago Jadi tidak kita bisa. juga cari aman ya. Bener sekali. Tapi tetap mengusahakan untuk melaksanakan rangkaian acara HUT itu. Jadi yo sempat berbangga juga karena sekolah-sekolah lain tuh juga masih pergerakannya juga masih lambat. Kita udah mulai duluan gitu loh. Jadi kita tuh kayak sebagai tonggak pergerakannya gitu. Jadi bangga sekali sama Semago Pride. Kayak gitu. Selanjutnya nih ada event apa lagi, Mas? Oh ya, aku terusin dulu ya. Tadi kan sampai Semago Health Day nih. Nah, untuk Semago Health Day sendiri nanti masih ada rangkaian berikutnya namanya Faculty Fair. Berarti belum selesai nih rangkaiannya. Belum selesai. Banyak ya? Banyak dong. Semago kan hebat. Jadi Faculty Fair sendiri tuh kita promosi bukan sih, namanya kita pameran fakultas. Pameran fakultas. Ya, untuk teman-teman kita yang kelas 12. Jadi kan kita di kelas 12 belum punya gambaran nih fakultas apa yang kita mau terjun ke sana gitu, kayak misal fakultas hukum kita nggak tahu nih fakultas hukum tuh kayak gimana. Jadi kita tujuan kita mengadakan Faculty Fair ini sendiri untuk mengenalkan fakultas-fakultas yang ada di universitas untuk kelas 12, kesiapan mereka untuk lanjut ke perguruan yang lebih tinggi gitu. Terus sehabis itu ada Faculty Fair. Habis Faculty Fair, nah ini biasanya puncak kita tuh ada namanya Simponi. Simponi tadi ya. Semago Party in Anniversary. Nah itu tuh Simponi sendiri itu udah dari tahun yang kemarin sebenarnya. Itu event eksternal pertama kita. Jadi sebelum Simponi itu belum ada. Berarti baru pertama kali nih tahun lalu. Iya, baru pertama kali tahun lalu tuh masih untuk HUT-nya sendiri tuh masih internal semua gitu loh. Masih untuk lomba-lomba untuk internal. Terus konser untuk internal. Nah, terus di masa jabatan yang kemarin, nah kita buat tonggak sejarah nih namanya Simponi. Kita bisa membuat event yang bisa dibilang cukup besar. Iya sih, baru merintis ya. Terus ya kebetulan ya aku masuk ke panitia event juga. Jadi kita bisa sharing-sharing sekarang. Untuk Simponi sendiri itu tuh di yang tahun kemarin itu ada di PKKH UGM. Berarti di luar dari Semago. Kita ngadain konser musik di PKKH UGM. Kemarin sempat ngundang ada Olski, Bravos Boy, terus yang punyanya ada Baby Putri. Nah itu banyak banget yang nonton. Aku juga kaget kan, event pertama kita loh. Itu langsung gitu ya? Langsung banyak banget. Excited banget teman-teman di luar sana. Terus, nah semenjak itu baru Semago tuh dikenal oleh dunia luar. Jadi sebelumnya karena internal aja ya. Jadi dulu tuh Semago tuh nggak terkenal gitu loh. Cuma Semago ki orang-orang kota tahu Semago cuma mentok sampai Miro Tanggodean. Padahal kan itu cuma jalan godean ya, belum sampai godean. Jadi lewat event Simponi kemarin kita tuh juga mempromosikan sekolah kita. Itu jadi banyak sekali manfaat yang kita dapat dari event eksternal itu sendiri. Contohnya kayak itu kita lebih dikenal banyak orang, jadi kita punya relasi lebih banyak gitu loh. Iya. Nah, terus kan kita rencana juga tahun ini mau mengadakan Simponi nih. Nah, ya, tapi karena terhalang oleh masa pandemi dan juga beberapa kemarin sempat ada PPKM juga kan, akhirnya kita undur Simponinya. Tunggu saja tahun besok. Semoga ada Simponi lagi. Tunggu saja terus pantau event Semago aja. Promosi dulu. Jadi sosial media kita punya sosial media nih, namanya @event Semago.
Oke, jadi Nah. kalian bisa langsung cek aja supaya nggak ketinggalan sama event-event Semago. Karena di masa pandemi kayak gini juga Semago tetap ngadain event ya Mas ya. Karena kita nggak mau cuma berdiam diri nggak ngapa-ngapain tuh, mau ngapain gitu loh. Terus kan anak-anak Semago tuh semangatnya luar biasa. Teman-teman kita yang OSIS, yang bukan OSIS itu kayak semangatnya menggebu-gebu untuk mengadakan sebuah event. Kita tuh nggak bisa kalau cuma diam nunggu situasi membaik itu nggak bisa. Kita harus bergerak lah. Kita menyesuaikan dengan Iya, bagaimanapun caranya, tapi tetap mematuhi protokol sekarang juga seperti itu. Kita kan juga masih di taraf SMA juga masih di bawah pengawasan sekolah. Jadi kita juga mempertimbangkan perizinan dari sekolah, terus pertimbangan dari surat keputusan dinas juga tentang pembatasan sosial ini kan. Jadi kita sebisa mungkin mengadakan event yang aman untuk kita semua. Jadi yo itu kita tetap nggak bisa kalau cuma diam terus kita nunggu situasi baik, itu nggak bisa. Gitu. Terus itu tadi yang dari ulang tahun sekolah. Ulang tahun sekolah. Untuk event yang puncak ya itu. Iya, event yang puncak. Untuk event-event yang lainnya juga ada sebenarnya. Itu tuh lebih ke event-event biasanya ya. Biasanya itu event-event untuk proker OSIS. Nah, jadi kan setiap tahun kan event OSIS membuat proker kan. Nah, di proker itu tuh kadang-kadang sebagian besar juga ada yang mau mengadakan sebuah event kayak kemarin webinar demokrasi itu, terus webinar berbahasa Jawa kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya proker-proker dari OSIS kayak gitu. Jadi event kita tuh nggak cuma satu di HUT juga, tapi nanti ada event-event selanjutnya untuk proker-proker OSIS. Jadi tunggu saja di @event_semago. Pantengin terus saja. Gitu sih, Kak. Terus selain itu kan tadi internal atau eksternal ya webinar? Internal ya? Internal juga eksternal juga. Oh, jadi kita nggak cuma melibatkan warga Semago, tapi juga dari luar. Benar banget. Jadi, selain itu ada lagi nggak Mas? Untuk event terdekat ini ada. Apa itu? Event Kartini kita. Oh iya, sebentar lagi bulan April. Iya, sebentar lagi kan bulan April kita mau mengadakan event Kartini. Yo, tunggu saja, udah ada coming soon-nya di @event_semago. Pokoknya pantengin terus saja IG-nya. Kayak gitu. Terus, kalau nggak salah ya, aku dulu pernah denger TOS. Oh, TOS ya. Iya, TOS itu apa sih? Oh, itu tuh Tryout Semago. TOS, T-nya Tryout, O-nya Tryout, TO-nya Tryout, terus S-nya Semago gitu. Itu tuh jane itu event tahunan kita. Setiap tahun kita mengadakan event Tryout untuk adik-adik kelas kita di kelas 9. Oh, jadi itu untuk siswa kelas 9. Untuk siswa kelas 9 kita membuka Tryout di Semago sendiri untuk latihan ya. Untuk latihan mereka menghadapi ujian sekolah kan. Itu salah satu event eksternal kita yang cukup besar setelah HUT. Iya. Jadi itu biasanya di bulan Februari. Nah, tapi untuk tahun ini kita nggak mengadakan itu karena juga terhalang oleh pandemi, dan juga kemarin tuh untuk HUT-nya kita tuh sempet mundur juga. Iya. Jadi untuk waktunya itu nggak sempet, mepet ya. Mepet banget, terus akhirnya kita nggak mengadakan di tahun ini. Gitu. Untuk tahun kemarin juga itu kita udah persiapan 99% udah mau jalan, ternyata bulan Maret itu kita ada pandemi, terus akhirnya kita batal, kita nggak jadi. Karena toleransi juga ya, sama keadaan, situasinya nggak mendukung. Iya, soalnya juga itu kan masih awal-awal juga tuh, kita masih parno-parno tentang COVID, gitu kan, masih panik-panik. Tapi daripada kita ngambil resiko juga nggak sih kalau waktu itu, kayak mending nggak usah. Daripada nanti kenapa kan. Karena dari sekolah juga bilangnya jangan aja, karena kita juga emang masih di bawahnya sekolah Mas ya. Masih di bawah instansi sekolah gitu. Jadi kita lebih berhati-hati untuk mengadakan sebuah event. Kita nggak bisa diam, tapi kita juga harus mempertimbangin faktor-faktor lainnya juga kan gitu. Berarti difilter gitu ya, mana yang kira-kira bisa dilaksanakan walaupun secara online. Benar banget.
gitu. Terus ya benefitnya tuh banyak banget juga. Aku sebagai ini dari sisi panitia. Panitia, aku mau curhat sebentar nih tentang Oke, aku. boleh. Aku kan ya bukannya sombong ini. Aku dari tahun kemarin sudah ikut panitia event kan. Terus banyak banget yang aku dapetin dari event itu sendiri. Kayak belajar banyak banget gimana cara ngajuin proposal yang baik, gimana ngomong ke mempresentasikan proposal kita ke vendor, terus pemecahan masalah dan sebagainya. Itu tuh banyak banget yang bisa didapetin dari ikut panitia event itu sendiri. Untuk itu sejane tahun kemarin tuh itu baru aku bener-bener ngerasain manfaatnya gitu loh. Jadi panitia event. Terus habis itu ketagihan ke belakang. Waduh. Berarti seseru itu ya ikut panitia event di Smago. Awal lagi kalau event-event kayak konser gitu, kita bisa ketemu artis, kita bisa kita ngadain sebuah event dan event kita ditonton banyak orang tuh rasanya kayak ada kesenangan tersendiri gitu loh. Terus dari reaksinya penonton. Kita nyanyi bareng, walaupun itu capek tapi capeknya itu terbayarkan oleh di akhir acara itu, di senengnya event itu gitu. Jadi wah pokoknya seneng banget lah ikut panitia event, apalagi di Smago gitu. Dapat pengalaman baru. Pengalaman banyak banget, banyak dapat pengalaman, dapat temen. Jadi kita tuh kan di event kan udah jadi satu, nggak cuma di satu kelas toh, itu panitianya ada di kelas 12, kakak kelas juga ada, adik kelas juga ada. Jadi kita tuh di situ bekerja sama bareng-bareng gitu, nggak bisa benar-benar kayak keluarga malahan. Kita jadi lebih memahami satu sama lain. Terus kita nggak memandang kakak kelas ini adik kelas, nggak membeda-bedakan itu kamu dari kelas mana, nggak. Kita menjadi satu di panitia event itu. Jadi keluarganya tuh rakat banget gitu. Itu sih yang aku rasain, nggak tahu kalau itu yang sukanya. Kalau dukanya? Oh dukanya, ada dukanya. Masa ada suka nggak ada duka? Iya pasti ada. Ada. Untuk dukanya sendiri sebenarnya banyak sih dukanya, tapi ketutup sama senengnya itu gitu. Jadi untuk dukanya sendiri tuh kadang pulang larut malam. Mungkin capek ya. Capek, udah capek sekolah toh masih ngurusin event sampai malam, sampai nanti sampai rumah cuma istirahat bentar, tidur, terus nanti paginya bangun lagi, ngurusin event lagi, ya kayak gitu. Terus banyak waktu kita yang kesita buat event, terus tenaga kita, pikiran kita. Tapi itu semua terbayarkan setelah kita mensukseskan acara itu. Kita dapat banyak benefit dari event itu. Jadi, menurutku nggak ada ruginya sih ikut panitia event. Iya, benar. Tergantung orangnya aja. Yang penting kayak pinter-pinter bagi waktu juga nggak sih Mas? Pinter-pinter bagi waktu. Antar sekolah sama event. Iya, aku juga mau pesan ini. Untuk besok kalian yang mau jadi panitia event itu pinter-pinter bagi waktu aja ya. Gimana cara ngerjain tugas sama ngurusin event. Jangan sampai tugas kita tuh jadi terhalang karena kita ngurusin event. Jangan sampai kita numpuk-numpuk tugas gitu. Soalnya pengalaman aku pribadi juga, kadang aku suka numpuk tugas gitu. Ini itu untuk pesan untuk adik-adik kelas mungkin yang mau jadi panitia besok. Jadi utamakan tugasnya dulu diselesaikan. Kan kita sebagai pelajar utamanya masih belajar. Jangan lupa kita sebagai pelajar juga utamanya adalah belajar dan melaksanakan kewajiban dulu. Habis itu baru ngurusin event gitu. Nah, bisa seimbang lah. Iya, karena kita juga bakalan dapat pembelajaran juga di event juga ya. Benar banget. Gitu. Jadi pintar-pintar bagi waktu aja. Nah, enggak ya digolek-golek guru. Kayak aku loh. Jadi jangan sampai ditiru ya teman-teman. Apalagi adik-adik nih kelas 10 yang besok mau jadi panitia event. Jangan sampai itu sih, pintar-pintar aja bagi waktu. Disaring yang baik-baiknya, yang negatif-negatif diperbaiki. Pokoknya seru ikut panitia dan kamu dapat banyak pengalaman ikut panitia event. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Selagi masih muda? Selagi masih muda ya ambil aja. Masih SMA.
Terus apalagi nih Mas? Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Mungkin ada, mau mempromosikan? Ada. Jangan besok mau komen kalau ada oprek. Kita kan gini. Sistemnya. Panitia kita kan sistemnya oprek. Nah itu oprek tuh open recruitment. Nah itu jadi kita cari orang-orang yang terpilih buat ikut panitia kita. Nah itu kalau misal besok ada oprek, nah itu ikut aja. Soalnya itu tuh sebuah kesempatan emas yang apa ya, nggak bisa didapetin setiap hari kayak gitu. Dan kamu bakal banyak banget nemu benefit di situ. Entah itu kamu dapat pengalaman baru, dapat teman baru, dapat relasi baru. Nah itu pokoknya dari pengalamanku pribadi itu banyak banget manfaatnya ikut panitia event. Jadi jangan sampai menyanyiakan kesempatan itu. Tapi itu pasti ada pemberitahuan kan Mas kalau ada rekrutmen. Ada. Berarti langsung aja pantengin ke akun-akun Instagramnya @osismago _ dan @eventsmago_. Bener banget. Dan jangan lupa, jangan cuma dipantengin, di follow juga ya. Ya biar kalian nggak ketinggalan. Ketinggalan info-info kita. Terus pantengin juga YouTube kita SMA Negeri 1 Nggodean supaya YouTube kita bisa ada AdSense-nya untuk membiayai kita podcast hari ini karena ya. Baiklah. Sorry itu. Udah cukup Mas untuk hari ini? Ya, aku kira udah cukup karena sudah cukup curhatannya. Udah, karena sharing-sharingnya. Udah. Karena waktunya juga udah kelewat. Yuk kita akhiri saja podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk Mas Titis yang telah meluangkan waktunya untuk bersama dengan kita, bersharing-sharing dengan kita. Kita tidak bosan-bosan mengingatkan untuk selalu mantengin podcast SNS yang akan menemani setiap malam minggu kalian. Jangan lupa untuk subscribe, turn on notification-nya agar kalian gak ketinggalan. Dan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa share ya Mas ke teman-teman kalian. Kita dukung sama-sama podcast kita bersama. Dan jangan lupa follow Instagram saya @titis.v. Langsung follow. Ya, boleh kalau kalian mau tanya-tanya tentang event-event Smago ke Mas Titis juga. Langsung tanya aja, DM tidak apa-apa. Ya udah Mas, kayaknya kita sudah lama ya berbincang-bincangnya. Kita akhiri saja. Sampai jumpa, salam sehat semuanya. Dadah.